Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa azim ala habibina wa syafina wa qurrata ayunina sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jam 6 lewat 18, maghrib jam 7 kurang 15. Maklum daerah paling ujung, jadi terakhir maghrib ya. Bentar lagi habis maghrib akan ada maulidan di musola. Sebelum pergi ke musola sholat maghrib, ini saya teringat suatu hal yang kadang-kadang kita semua bahkan pada ngerasain, yang jangankan yang orang biasa aja, yang orang ekonomi biasa-biasa aja, orang kaya juga sekalipun ngalamin. Apa itu? Terasa hidup kita tuh dirundung aja sama yang namanya kesusahan, musibah. Bukan kita aja, walaupun bobotnya beda-beda. Kalau orang-orang biasa aja nyari uang 1 juta aja setengah mati susahnya. Orang-orang kaya utangnya miliar. Ya sama aja sakitnya mah. Jadi masalahnya bertubi-tubi ya gak habis-habis. Masalahnya datang bertubi-tubi. Itu saya pernah ngeliat satu orang yang saya juga heran, nih orang apa dirundung masalah mulu. Masalah ini, masalah itu, anak baik, bapak sakit, ibu sakit, bayi kecil sakit, abangnya jatuh ketusuk kawat, ada aja anaknya susah banget. Sidang ditolak-tolak mulu. Masya Allah kagak habis-habis masalahnya. Nah bedanya apa coba? Orang yang mendapat apa namanya cobaan hidup, dengan dia sementara dalam keadaan takwa, dalam keadaan terutama sedang mengamalkan sholawat, hidupnya bebannya itu lebih ringan daripada orang yang mengalami cobaan hidup itu gara-gara dia melakukan kejahatan. Beda banget. Nih orang nih nyari duit 300 ribu, ya capek banget dia mau usaha, mau bayar sesuatu, udah wajib bayar, misalnya katakan listrik, dia mau bayar susah banget, duitnya cari sana cari sini gak dapet. Itu dia lebih tenang daripada orang yang ngambil duit milik masyarakat, korupsi, nyolong, nyuri, jumlahnya 500 juta atau 50 juta. Itu tekanannya lebih berat. Kenapa? Karena dia dihantui rasa bersalah. Begitu juga orang sakit, kalau dia tidak takwa kepada Allah, beda dengan orang yang sakit dia lagi takwa kepada Allah. Orang yang takwa kepada Allah kalau dia sakit dia sabar. Sehingga Rasulullah bersabda, kama qala Rasul, ajaban li amril mukminin. Saya heran dengan kaum muslimin itu, urusan kaum muslimin. Kenapa? Kalau dia senang dia bersyukur, kalau dia susah dia bersabar. Dulu waktu zaman corona ada saya diceritakan sama kawan di Malaysia, di tempat penampungan itu di rumah sakit. Dokter juga sampai heran. Saya perhatikan nih para jamaah tablik, mereka kan sering keluar dulu. Jadi mereka kena itu lebih santai, lebih kalem. Mereka itu kelompok mereka aja sholat jamaah sesama orang penderita juga, penderita jangkitan virus corona. Sesama mereka ngeluh, mereka sholat berjamaah, tetap orang-orang yang sakit itu di karantina itu, lalu mereka ngaji sama-sama, berzikir, bermunajat, berselawat kepada Allah, tenang hatinya. Dokter juga datang situ senang. Dokter bilang saya senang datang ke sini. Kenapa? Mereka tabah, mereka pasrah, mereka nerima apa kata dokter, hingga sembuhnya lebih cepat. Nggak lama bisa sembuh. Tapi orang-orang yang hatinya gelisah berteriak-teriak itu, yang jauh dari Allah berteriak-teriak, aku mati, aku bakalan mati, aku mati kena corona, aku mati. Gimana enggak coba, mentalnya udah down duluan. Nah begitu juga hidup kita sehari-hari. Itu kisah nyata itu yang saya dengar dari kawan saya di Malaysia ngasih tahu. Itu saya chatting-chatting sama kawan waktu zaman corona, kawan cerita waktu awal-awal corona itu begitulah kejadiannya. Begitu juga kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Orang yang sulit banget ekonominya, ibu-ibu rumah tangga sulit ekonominya. Dia nggak bekerja, hanya ibu rumah tangga, lalu menunggu dari suami. Datang suami membawa, ya semampu suami dapat. Padahal kebutuhan lain banyak yang mau ditutupi. Itu ibu dalam keadaan apa namanya bertakwa, dalam keadaan apa namanya ya pasrah kepada pertolongan Allah, dekat dengan Allah, sering bangun tahajud, apalagi malam tahajud, lalu siang sholat duha, lalu bersolawat nggak putus-putus. Itu mereka jiwanya nomor satu tenang.
Kalau jiwa kita udah tenang, sangka baik kepada Allah, pertolongan Allah datang. Beda dengan ibu-ibu sibuk, aduh aku udah baca sholawat ribuan kali, kenapa utang gak beres-beres? Utang mana? Utang riba. Jadi gelisah aja jiwanya. Oh, itu nyala-nyalain. Ini ngajarin baca sholawat, gua udah baca 5 tahun, puluhan tahun katanya mah. Ya iyalah, susah, kalau bisa tambah lagi lebih lama lagi. Kenapa? Ya karena yang diperoleh itu, yang diusahakan itu sesuatu yang tidak diridhoi Allah. Jadi udah besarang setan di situ, udah keenakan setan di situ. Jadi dia nggak mau pindah-pindah. Sebelum bertobat, sebelum sebelum nggak mau lagi urus-urusan dengan riba, bentuk apapun itu. Jadi gelisah aja jiwanya. Saya bagaimana nih, udah tinggal berapa hari lagi? Ya jelas lah makin susah kalau kayak gitu. Karena apa? Waktu awal-awal nggak mikir, nanti akan bahaya kalau kayak gini akibatnya. Nanti akan susah kalau kan. Makanya saya ada suatu channel orang, yaitu dia betul-betul disiplin mengatur keuangan, itu rapi diatur. Kalau gaji sekian, ngatur sekian, nggak boleh besar pasak daripada tiang, sehingga kehidupannya lebih damai, lebih tenang. Apalagi orang-orang yang dekat kepada Allah, bersalawat kepada Rasulullah, memohon kepada Allah. Maka dari itu, apa Ali bilang, apa kejahatan yang dilakukan dengan nizam itu akan mengalahkan kebaikan yang dilakukan tanpa nizam. Nah, udah ada kedengaran suara ngaji di masjid, di musola. Kita padaan dulu sampai di sini. Yang saya ingin sampaikan adalah orang-orang yang dicoba dalam hidupnya dengan banyak masalah, tetapi dia dalam keadaan bertakwa, dalam jalur yang benar, insya Allah lebih tenang hidupnya dan lebih mudah selesai masalahnya. Maka dari itu, siapa kita di antara kita yang dicoba dengan masalah yang gak habis-habis, koreksi dulu diri kita. Apakah yang kita buat itu jalur yang benar? Kalau kita barang-barang riba yang kita makan udah terlalu banyak, udah besarang dalam tubuh kita, setan udah besarang dalam tubuh kita, ya susah ngilanginnya. Itu tobatnya juga lama, kagak bisa buru-buru, itu harus sabar di daerah situ. Barakallahu fikum, jauhi yang seperti itu, mudah-mudahan ada hikmahnya, ada berkahnya. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa atim ala habibina wa syafina wa qurrata ayunina sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ini kitab apa namanya, membahas tentang babur rabi'u jikru khalqu malikul mauti. Bab keempat tentang dijikri khalqi malikal mauti, membahas tentang malaikat maut. Jadi kitab ini nggak saya baca, cuma lagi saya baca-baca tadi, tapi teringat konten ini tentang masalah orang bertubi-tubi yang nggak habis-habis. Mudah-mudahan bisa apa namanya, mengambil hikmah dari apa yang diucapkan ini. Barakallahu fikum, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.